Manusia akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Sepertinya itulah yang menjadi cerminan dari keseluruhan cerita Squid Game, yang merupakan salah satu serial yang tayang di Netflix yang sudah memasuki season kedua. Dan tahun ini akan dirilis season ketiganya. Tapi kali ini kita akan membahas tentang season keduanya terlebih dahulu. So Universe, let's talk about it. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah menyaksikan serial yang satu ini. Squid Game season kedua mengembalikan beberapa karakter yang berasal dari season pertama, seperti Sung Gi-hun yang diperankan oleh Lee Jung Jae. Lalu ada The Frontman alias Hwang In-ho yang diperankan oleh Lee Byung Hyun, Hwang Jun-ho yang diperankan oleh Wi Ha-jun, dan juga ada Gong Yoo sebagai The Recruiter. Selain itu, season kedua ini juga memperkenalkan karakter-karakter baru seperti Lee Myung Gi yang diperankan oleh Yim Si-wan, ada Kim Jun Hee yang diperankan oleh Jo Yuri, Cho Hyun Ju yang diperankan oleh Park Sung Hoon, kemudian Park Jung Bae yang diperankan oleh Lee Seo Hwan. Sebenarnya Park Jung Bae ini pernah muncul juga di season pertama, dan di season kedua ini dia akhirnya ikut menjadi player Squid Game. Kang Noel yang diperankan oleh Park Gyu Yong, Kang Dae-ho yang diperankan oleh Kang Hanul, juga ada Thanos yang diperankan oleh Cho Sung Yoon alias T.O.P. Dan masih banyak karakter yang lainnya. Oh iya, sebelumnya saya ingin memperingatkan bahwa video ini hanya akan berisi alur ceritanya saja, dan itu pun juga hanya akan dipersingkat, di mana tentu saja konten ini tidak akan bisa berfungsi sebagai pengganti dari kalian menonton langsung serial Squid Game season kedua yang kini sudah tayang di Netflix. Saran saya, mendingan ditonton terlebih dahulu filmnya, baru balik lagi nanti ke sini untuk ikutan ngebahas serial yang satu ini. Ceritanya dimulai ketika Sung Gi-hun meninggalkan bandara dengan tekad untuk menghadapi frontman di balik permainan yang mematikan tersebut. Dia menyadari dirinya sedang diawasi. Dia kemudian mengeluarkan alat pelacak yang ditanam di belakang telinganya. Sementara itu, Hwang Jun-ho ternyata selamat dari jatuhnya ke jurang di season pertama setelah ditembak oleh In-ho alias The Frontman. 2 tahun kemudian, Gi-hun bekerja sama dengan Kim yang merupakan mantan rentenirnya. Jadi di season 1, Gi-hun meminjam uang kepada dirinya. Tapi sekarang situasi berbalik. Gi-hun mempekerjakan Kim dan anak buahnya untuk melacak perekrut permainan di Seoul. Kim dan rekannya yang bernama Choi Wo-seok akhirnya menemukan perekrut tersebut dan mengamati ketika dia menawarkan roti dan tiket lotre kepada para tunawisma. Sebagian besar dari mereka memilih tiket dan perekrut tersebut akhirnya menginjak-injak roti yang ditolak di depan mereka. The Recruiter ini kemudian menculik Kim dan Wo-seok serta memaksa mereka untuk bermain permainan gunting batu kertas yang dikombinasikan dengan Russian Roulette yang berujung kepada kematian Kim. Sementara itu, Jun-ho menyelidiki Gi-hun dan menemukan markas operasionalnya yang terdapat di sebuah motel. Rupanya The Recruiter datang ke sana untuk menemui Gi-hun sambil mengungkapkan bahwa dia dulunya adalah seorang prajurit dalam permainan yang membunuh ayahnya sendiri yang juga merupakan seorang peserta. Dia membenarkan kekejaman permainan dengan menyebut para peserta sebagai orang-orang yang tak bermoral. Dia pun kemudian menantang Gi-hun dalam satu ronde Russian Roulette yang berakhir dengan kematiannya sendiri setelah dia kalah. Gi-hun, Jun-ho, dan Wo-seok menemukan petunjuk dari jaket The Recruiter yang mengarah ke sebuah pesta Halloween. Wo-seok merekrut tim tentara bayaran, sementara Gi-hun menanamkan alat pelacak di giginya, dan mereka bertiga menyusun rencana untuk menemukan The Frontman. Di sisi lain, Gi-hun ternyata terus merawat ibunya Sang-woo dan Cheol. Dia bekerja sama dengan seorang perantara untuk menyatukan kembali Cheol dan ibunya yang berasal dari Korea Utara. Kembali ke timnya, mereka menyusup ke pesta Halloween, di mana Gi-hun dibawa oleh salah satu tentara berpakaian pink ke dalam sebuah limosin, dengan timnya yang mengikuti dari belakang. Di dalam kendaraan tersebut, Gi-hun menghadapi Frontman melalui pengeras suara, menuntut agar permainan dihentikan. Ketika kendaraan yang mengejarnya ditembak, Gi-hun pun meminta untuk dikembalikan ke dalam permainan sebagai pemain. Di sisi lain, Kang Noel mulai diperkenalkan. Dia adalah seorang pembelot Korea Utara yang ingin menyelamatkan putrinya dari Korea Utara. Dan ternyata dia masuk ke dalam permainan bukan sebagai peserta, melainkan sebagai pasukan yang mengeksekusi para pemain. Gi-hun kemudian terbangun di asrama permainan bersama dengan 455 pemain lainnya. Seorang manajer mengumumkan aturan baru bahwa setelah setiap permainan selesai, para pemain akan memberikan suara mereka untuk menentukan apakah permainan akan berhenti atau lanjut. Dan jika mayoritas dari mereka setuju untuk keluar dari permainan, maka uang hadiah yang terkumpul akan dibagi di antara mereka secara rata. Sementara itu, Jun-ho dan timnya kehilangan jejak pulau tersebut karena alat pelacak di giginya Gi-hun telah dihilangkan. Gi-hun mengenali pemain 390 sebagai temannya dan dia adalah Jung Bae. Dan Gi-hun pun menyarankan kepada temannya tersebut
agar tetap berada di dekatnya. Tibalah waktunya. Permainan pertama adalah red light, green light. Gi-hun kemudian maju ke depan untuk memperingatkan para pemain yang lainnya bahwa jika mereka tereliminasi, maka itu berarti mereka akan mati. Meskipun banyak di antara mereka yang mengabaikan dan bahkan menganggap Gi-hun sedang membual. Di tengah kekacauan, peringatan Gi-hun membantu mengurangi jumlah korban, di mana Gi-hun mengarahkan mereka untuk membentuk baris dan berlindung di belakang orang-orang yang jauh lebih besar di antara mereka. Namun, pemain 230 yang dikenal sebagai rapper yang bernama Thanos berada di bawah pengaruh obat-obatan dan mendorong pemain lain di depannya untuk mengeliminasi mereka. Setelah itu, Gi-hun yang sebenarnya sudah finish akhirnya menentukan untuk masuk lagi ke dalam permainan demi menyelamatkan seseorang yang sebenarnya telah tereliminasi namun dia belum mati. Bersama dengan pemain 120 yang bernama Hyunju mencoba untuk menyelamatkan pemain tersebut. Namun setelah menyentuh garis finish, Noel tetap menembak mati pemain tersebut. Setelah permainan selesai, Gi-hun mendesak para pemain lain untuk mengakhiri permainan dan mengungkapkan bahwa dia adalah satu-satunya pemenang dari game sebelumnya. Para pemain yang memilih untuk melanjutkan diberikan label O, sementara yang memilih untuk keluar diberikan label X. Jumlah suara ternyata berimbang, yang menyisakan satu suara lagi, yaitu pemain 001, yang akhirnya memberikan suara penentu untuk melanjutkan permainan atau tidak. Dia pun memberikan suaranya, dan ternyata permainan diputuskan untuk berlanjut. Dan yang mengejutkan, ternyata pemain 001 adalah frontman. Frontman alias Inho berpura-pura membentuk aliansi dengan Gi-hun dan mengarang cerita yang sebenarnya merupakan kebenaran tentang alasan dirinya bergabung dalam permainan. Pemain 333 bernama Myunggi diserang oleh Thanos bersama dengan pemain 124 yang bernama Namgyu. Namun, Inho dengan mudah menghentikan pertikaian tersebut. Di antara mereka ada pemain yang sedang hamil. Dia adalah pemain 222 bernama Kim Jun-hee yang ternyata terungkap bahwa dia adalah mantan pacarnya Myunggi yang sedang hamil. Sementara itu, sekelompok tentara yang dipimpin oleh seorang perwira mulai memanen organ para pemain yang dijual untuk pasar gelap. Mereka menemukan bahwa organ tubuh dari para pemain sudah tidak segar karena mereka matinya udah kelamaan. Mereka kemudian berasumsi bahwa Noel yang memastikan para pemain tersebut mati di tempat. Sang perwira tersebut kemudian memerintahkan Noel untuk mengabaikan perintah tersebut, tetapi dia menolak. Beralih ke Junho yang berusaha meminta bantuan polisi, namun upayanya tidak berhasil setelah dia kehilangan jejak Gi-hun. Gi-hun sendiri memberikan petunjuk kepada para pemain lainnya bahwa permainan kedua adalah permainan dalgona, seperti di game sebelumnya. Namun dia dikejutkan oleh permainan yang kedua ini, yang mengharuskan para pemain membentuk tim beranggotakan 5 orang untuk mengikuti permainan baru yang bernama Pentathlon 6 kaki, yang terdiri dari 5 permainan anak-anak, yaitu Dakji, Bishok Jigi, Gongji, Jegi, dan Gasing, yang harus diselesaikan dalam waktu 5 menit. Sementara itu, Noel terus melakukan sabotase terhadap perdagangan organ para pemain oleh para tentara yang menembak mati para pemain yang tereliminasi. Setelah tim Hyunju berhasil menang dan mendapatkan dukungan dari para pemain lainnya, banyak tim yang lainnya akhirnya juga terinspirasi terhadap keberhasilan tersebut. Gi-hun kemudian membentuk aliansi dengan Junbae, Junhee, dan Inho, serta pemain 388 yaitu Kang Daeho. Awalnya lancar-lancar saja, namun hambatan terjadi kepada Inho yang sempat gagal memainkan gasing. Namun pada akhirnya mereka berhasil. Setelah permainan tersebut, mereka saling memperkenalkan nama satu sama lain. Pemain 001 ini alias Inho memperkenalkan dirinya dengan nama palsu, yaitu Oh Yong-il. Sementara itu, Noel diserang oleh 2 tentara yang terlibat dalam perdagangan organ yang memperingatkannya untuk berhenti mengganggu. Dalam pemungutan suara berikutnya, pemain 001 mendorong pemain lain untuk memilih menghentikan permainan, tetapi mayoritas memilih untuk melanjutkan karena percaya bahwa uang yang menjadi hadiah mereka terlalu kecil. Gi-hun kemudian berbicara kepada Junbae tentang keraguannya yang semakin besar dalam upayanya untuk menyelamatkan semua orang. Di sisi lain, Junho dan Woseok yang kini memiliki tim tentara bayaran yang jauh lebih besar terus mencari pulau tempat permainan diadakan dengan bantuan teknologi drone. Tiba akhirnya ke permainan ketiga yang berjudul Mingle, di mana mengharuskan para pemain untuk masuk ke dalam ruangan tertentu untuk membentuk kelompok berdasarkan angka yang diumumkan. Selama permainan Mingle, para pemain kesulitan untuk menyesuaikan aliansi mereka ke dalam ruangan yang menyebabkan ketegangan, pengkhianatan, dan kematian para teman mereka. Dalam putaran terakhir, Junbae menyaksikan pemain 001 membunuh pemain lainnya untuk mengamankan sebuah ruangan untuk mereka. Setelah permainan selesai, Gi-hun dan pemain 001 ini berdebat tentang apakah mereka harus membujuk pemain lain untuk memilih menghentikan permainan, tetapi mereka memutuskan untuk tidak melakukannya demi menghindari perkelahian fisik. Selama pemungutan suara, beberapa pemain termasuk pemain 125 yang sebelumnya patuh kepada Thanos dan Namgyu akhirnya mengubah suara mereka menjadi X. Suara penentu kembali jatuh kepada pemain 001 ini yang menghasilkan
dengan hasil imbang. Para pemain kemudian diberikan waktu 1 hari sebelum pemungutan suara ulang. Di kamar mandi, Thanos dan Namgyu menekan pemain 125 yang bernama Minsu untuk mengubah suaranya agar terus melanjutkan permainan. Namun, Myunggi dan pemain lain yang memilih X turun tangan untuk membelanya. Pertarungan pun terjadi di mana Thanos mencekik Myunggi. Namun, Myunggi akhirnya menusuk Thanos hingga tewas dengan menggunakan garpu. Sementara itu, tim Junho menemukan kemungkinan pintu masuk di sebuah pulau. Dan sesampainya di sana, mereka menyadari bahwa itu adalah umpan yang telah dipasangi bahan peledak yang kemudian menewaskan salah satu tentara bayaran mereka. Kapten kapal yang selama ini menemani Junho untuk mencari pulau tempat diadakannya Squid Game, yaitu Kapten Park, akhirnya terungkap bahwa dia merupakan double agent yang telah mensabotase drone mereka. Kembali lagi ke permainan, setelah perkelahian di kamar mandi, para pemain lain menyadari bahwa mereka sebenarnya bisa membunuh pemain lain untuk menaikkan jumlah hadiah uang, serta mengurangi jumlah kubu lawan mereka. Gi-hun kemudian meyakinkan sekelompok kecil pemain X untuk tidak menyerang dengan alasan bahwa musuh sebenarnya adalah si pencipta permainan ini. Ternyata benar, terjadi pembantaian brutal di asrama. Kelompok Gi-hun tetap bersembunyi, sementara kelompok X yang lainnya mengalami begitu banyak kerugian. Mereka baru muncul pada saat tentara tiba. Aliansinya Gi-hun kemudian memancing para tentara tersebut, kemudian membunuh mereka dan menyisakan satu orang di antaranya, lalu kemudian melucuti semua senjata mereka. Mereka pun akhirnya memulai pemberontakan dan memaksa para tentara yang tersisa untuk memimpin mereka ke ruang kendali. Namun, rupanya jumlah tentara yang tiba jauh lebih banyak dan kemudian terjadilah adegan tembak-tembakan di antara mereka yang membuat para pemberontak mulai melemah ketika kelompok mereka kehabisan amunisi. Daeho yang bertugas untuk mengambil lebih banyak amunisi lagi mengalami panic attack dan akhirnya memilih untuk tidak kembali ke arena pertarungan. Disinilah momen pengkhianatan dari pemain 001 yaitu Inho yang akhirnya mengkhianati kelompok tersebut, membunuh 2 pemain lain dan berpura-pura mati. Setelah pemain lain menyerah, termasuk beberapa anggota kelompok X akhirnya dieksekusi. Gi-hun dan Jung-bae ditangkap dan Inho yang sekarang kembali memakai topengnya sebagai frontman membunuh Jung-bae di depan Gi-hun yang tentu saja membuat hatinya Gi-hun hancur. Setelah mengikuti alur ceritanya, maka sekarang waktunya kita lihat beberapa detail yang bisa kita temukan melalui Squid Game season kedua yang sangat mind-blowing. Kita mulai dulu dari plot twist yang mengubah arah permainan ini, yaitu dengan bergabungnya Hwang In-ho ke dalam permainan. Seperti yang kita tahu, Hwang In-ho adalah sosok yang berada di balik The Frontman. Dia kini menyamar sebagai pemain 001 dan ini merupakan salah satu twist besar di season kedua. Faktanya, nomor 001 sebelumnya digunakan oleh Oh Il-nam yang merupakan pemilik dari permainan, yang tentu saja memiliki resonansi simbolis yang cukup mendalam. Baik Il-nam maupun In-ho adalah bagian integral dari mekanisme permainan. Il-nam sebagai pencipta dan In-ho sebagai pengendali. Kehadiran In-ho dalam permainan menunjukkan dinamika baru, di mana pengendali permainan kini langsung terlibat dalam tantangan yang mematikan. Sama seperti Il-nam di season pertama, In-ho tidak hanya seorang peserta, tetapi juga merupakan elemen permainan itu sendiri. Dan ini bisa dilihat sebagai cara untuk memantau dinamika permainan lebih dekat dan bahkan manipulasi hasil tertentu. Dan ini kejadian di semua permainan. Dalam permainan Red Light and Green Light, seharusnya pemain 001 ikut ke dalam permainan tersebut. Tapi setelah saya telusuri, tidak ada pemain 001 yang ada di antara jajaran para peserta. Sementara namanya tertera di display. Dan fotonya memang sangat menyerupai Hwang In-ho. Permainan berikutnya di pentathlon 6 kaki. In-ho juga melakukan sabotase permainan. Yang pertama, dia yang menentukan bahwa giliran grup yang dia buat bersama dengan Song Gi-hun adalah giliran yang terakhir. Tujuannya agar penyamarannya tidak terbongkar di hadapan semua orang, bahkan untuk Song Gi-hun. Dan dengan menjadi peserta terakhir, dia bisa memanipulasi permainan. Pada awalnya semuanya berjalan baik-baik saja, namun ketika dia bermain gasing, dia menggunakan tangan kanannya yang sebenarnya bukan tangan dominannya. Dia sebenarnya kidal, dan ini merupakan cerminan dari yang kita lihat dari season pertama ketika dia menembak saudaranya sendiri, Hwang Junho, dengan menggunakan tangan kiri. Dia juga beberapa kali tertangkap kamera mengambil sesuatu dengan tangan kirinya, mulai dari remote sampai kepada mengambil minumannya. Barulah di percobaan terakhir, dia menggunakan tangan dominannya tersebut, dan ternyata berhasil. In-ho juga membantu Gi-hun untuk menyelesaikan permainannya, tentu saja dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan dari Gi-hun. Permainan berikutnya, di Mingle, di salah satu putaran, dia tidak memiliki teman. Gi-hun merasa khawatir terhadap dirinya, namun setelah keluar dari ruangan, ternyata In-ho baik-baik saja. Sepertinya kemungkinan
kemungkinan besar In-ho memang tidak mendapatkan teman di ruangan. Tapi kalau dihitung secara matematis, seharusnya ada ruangan yang kosong yang bisa dimanfaatkan oleh In-ho untuk bersembunyi di dalam ruangan tersebut karena dia tahu bahwa dia tidak akan dieksekusi oleh pasukannya sendiri. Dan itulah yang menyebabkan dia selamat di permainan Mingle. Detail yang berikutnya, gaya rambutnya In-ho sebagai pemain terlihat merupakan referensi dari Cho Sang-woo yang merupakan sahabat sekaligus rivalnya Gi-hun di season pertama. Tentu saja dengan merubah penampilannya tersebut akan menciptakan lapisan trauma baru untuk Gi-hun karena akan mengingatkan dia dengan hubungan kompleks dan pengkhianatan yang terjadi dengan Sang-woo. Elemen visual ini sepertinya memang disengaja untuk memberikan efek psikologis tambahan kepada Gi-hun dan dendamnya terhadap permainan. Kemudian dalam salah satu adegan, In-ho memberikan susunya kepada pemain lain dengan alasan dia tidak minum susu. Ini merupakan callback langsung ke tindakan Sung Gi-hun di season pertama yang juga memberikan susunya kepada Ali Abdul dengan alasan yang sama. Tentu saja momen ini menghubungkan In-ho dan Gi-hun secara simbolik yang menyoroti bagaimana trauma dan pengalaman serupa bisa menyatukan mereka meskipun berada di sisi yang berbeda dalam permainan. Detail yang paling menarik adalah nama samaran yang digunakan oleh In-ho, di mana dia memperkenalkan dirinya dengan nama Oh Yang-il, yang tentu saja memiliki referensi kepada Oh Il-nam. 전 오영일입니다. 번호도 1번, 이름도 영일. Kalau kita lihat dari artinya, il berarti satu atau pertama, sementara nam berarti pria. Secara harfiah, il-nam bisa diterjemahkan sebagai pria pertama. Nama ini mencerminkan posisinya sebagai pencipta dan pemimpin permainan. Seseorang yang berada di atas sistem dan memulai semuanya. Sementara Oh Yong-il memiliki arti cahaya pertama. Yong jika diterjemahkan berarti abadi atau cahaya, maka dia bisa diibaratkan sebagai cahaya dalam bayangan, alias simbol dari kepalsuan dan representasi dari kontrol tersembunyi. Maka Il-nam sebagai sosok yang berada di puncak sistem yang mendikte jalannya permainan, sementara Yang-il mencerminkan upaya In-ho untuk menyembunyikan identitasnya sambil tetap menjalankan kontrol. Ada satu teori yang menarik di balik penggunaan nama samaran Oh Yang-il yang digunakan oleh Hwang In-ho. Mungkin saja nama Oh Yang-il bukan nama samaran, tapi itu adalah nama asli dari Hwang In-ho. Ada sebuah cerita yang terungkap di season kedua ini bahwa ternyata Hwang In-ho adalah saudara tirinya Hwang Jun-ho, alias In-ho adalah anak tirinya Park Mal-sun, ibunya Jun-ho. Ada sebuah kekosongan yang kemudian menimbulkan pertanyaan, siapa bapaknya? Mengingat kesamaan In-ho dengan Oh Il-nam, mungkin saja kedua orang ini memiliki ikatan darah, di mana Il-nam mungkin saja adalah ayah kandungnya In-ho. Ditambah lagi, di ending season pertama, In-ho datang pada saat Il-nam tutup usia, di mana dia menutup matanya. Jadi mungkin saja Oh Yong-il adalah nama asli dari In-ho sebelum masuk ke keluarga Jun-ho. Tapi ini hanya sekedar teori liar saja. Kesamaan lainnya antara Il-nam dan In-ho adalah pada saat penentuan keputusan apakah permainan akan dilanjut atau tidak. Di season pertama, yang menjadi penentu apakah permainan dilanjut atau tidak adalah Il-nam yang kemudian memilih untuk menghentikan permainan. Sementara di season kedua ini, In-ho juga menjadi penentu pada saat pemilihan suara pertama kali diadakan. Namun dengan keputusan berbeda di mana In-ho memutuskan untuk tetap melanjutkan permainan. Ada sebuah subplot yang diperlihatkan di season kedua ini ketika In-ho terlihat sangat berempati dan peduli terhadap orang lain, yaitu Kim Jun-hee, apalagi setelah mendengar bahwa dia hamil. 여기서 나가면 꼭 병원에 가봐요. 스트레스 많이 받았을 텐데. Jadi diceritakan dia pernah menyumbangkan salah satu ginjalnya kepada Jun-ho. Lalu ketika istrinya menderita kanker hati selama kehamilannya, dokter mengungkapkan bahwa dia harus membuat dua pilihan, mengakhiri kehamilan tersebut dan hidup atau meneruskannya tapi beresiko meninggal. Istrinya bersikeras untuk menyelamatkan anaknya, bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Karena biaya transplantasi dan untuk mencari donor yang terlalu mahal, In-ho terpaksa meminjam uang dari seorang penjahat yang kemudian dikira dia menerima suap, dan atasannya akhirnya memecat dia tanpa berpikir dua kali. Karena putus asa, dia pun akhirnya ikut dalam Squid Game pada tahun 2015 dan ternyata dia menang. Tapi semuanya sudah terlambat karena istrinya meninggal sebelum dia bisa menggunakan uang kemenangannya untuk membayar operasi. Inilah kemungkinan yang membuat dia berempati kepada Kim Jun-hee karena dia mengingat sosok istrinya. Semua detail tersebut kemudian membawa kita kepada satu asumsi yang merupakan penjelasan terhadap apa yang menjadi alasan In-ho untuk ikut bergabung ke dalam permainan. Jadi, kemungkinan besar Hwang In-ho berniat untuk menghancurkan Song Gi-hun dari dalam dirinya sendiri. Dia seolah ingin membangkitkan trauma Song Gi-hun terhadap permainan tersebut. Dan bahkan dalam permainan Mingle, di salah satu putaran yang mengharuskan mereka untuk membentuk grup dua orang, In-ho tanpa pikir panjang langsung menarik tangannya Jung Bae yang merupakan sahabatnya Gi-hun. Dia
Dia ingin memastikan kalau Jung-bae tetap baik-baik saja sampai kepada satu saat dia memanfaatkan Jung-bae untuk menghancurkan Gi-hun seperti yang kita lihat di ending season kedua. Berbicara tentang Jung-bae, ada satu detail yang menarik, yaitu ketika pertama kali Jung-bae bertemu dengan Gi-hun dalam permainan ini. Gi-hun meminta Jung-bae untuk selalu berada di belakangnya, yang kemudian ditanggapi oleh Jung-bae dengan bercanda sambil mengatakan seperti kereta api ceria. Ini merupakan foreshadowing ketika mereka akhirnya bermain red light, green light, mereka semua akhirnya beneran membentuk barisan seperti kereta api ceria untuk menghindari mereka dari eliminasi. Salah satu plot twist lainnya adalah Kang Noel, yang awalnya dikira akan bergabung ke Squid Game sebagai pemain, tapi ternyata dia adalah prajuritnya. Dia mendapatkan undangan tanpa harus bermain dakji. Sama seperti para pemain lainnya. Sebenarnya tanda-tanda dia akan menjadi prajurit dalam Squid Game sudah diperlihatkan melalui detail visual. Sebelum bergabung dengan Squid Game, Kang Noel bekerja sebagai badut penghibur dengan kostum kelinci berwarna pink. Ini merupakan petunjuk awal bahwa dia akan menjadi bagian dari permainan sebagai prajurit dengan beruniform atau berseragam pink yang merepresentasikan pengabdian dan kepatuhan terhadap sistem permainan. Kelinci sendiri sering diasosiasikan dengan kelincahan atau kepolosan, yang kemudian menjadi ironi yang menyakitkan ketika Noel masuk ke dalam dunia yang brutal dan mematikan. Ketika Noel meninggalkan pekerjaannya tersebut, dia digantikan oleh temannya yang sebelumnya menggunakan kostum babi. Ingat, babi adalah simbol yang secara langsung diperlihatkan dalam permainan Squid Game, mulai dari speakernya frontman sampai kepada brankas babi, tempat penyimpanan uang hadiah untuk pemenang yang memiliki bentuk babi raksasa yang melambangkan kerakusan terhadap materi. Menariknya, Noel punya keterkaitan dengan pemain 246 yang bernama Park Gyeong-seok. Pemain ini akhirnya memilih untuk bergabung agar bisa mendapatkan uang pengobatan anaknya yang sangat mahal. Jadi ceritanya ketika Gyeong-seok bekerja, anaknya yang bernama Nayeon pingsan dan dimasukkan ke dalam ambulans. Dan pada saat itu topi stroberi putrinya itu ketinggalan. Di rumah sakit, Kang Noel diam-diam mengembalikan topi stroberi tersebut. Alasan Gyeong-seok untuk bergabung dengan Squid Game demi mendapatkan uang untuk mendapatkan biaya pengobatan putrinya tentu saja menjadi sorotan dari tema utama Squid Game, yaitu keputusasaan dan pengorbanan demi keluarga. Momen ketika Nayeon pingsan dan topi stroberinya tertinggal menjadi simbol kehilangan dan cinta seorang ayah. Topi stroberi sendiri melambangkan kepolosan Nayeon, di mana kehilangan topi ini dan pengembaliannya oleh Noel mencerminkan siklus kehilangan dan munculnya harapan dalam cerita ini. Inilah yang kemudian membawa kita kepada satu teori yang bisa menjelaskan nasib dari Gyeong-seok di akhir season kedua ini. Gyeong-seok akhirnya menyerah bersama dengan pasukan yang lainnya, lalu kemudian akhirnya dieksekusi oleh salah satu prajurit, dan kemungkinan besar yang mengeksekusi Gyeong-seok adalah Kang Noel. Perhatikan baik-baik detail visualnya, prajurit ini menurunkan todongan senapannya ke area yang tidak mematikan. Maka nasib dari Gyeong-seok akan terjawab di season ketiga, di mana semua mayat-mayat dari player ini akan dimasukkan ke dalam satu ruangan untuk diambil organ-organ tubuhnya, kemudian dijual di pasar gelap. Inilah celah yang bisa dimanfaatkan oleh Noel untuk menyelamatkan Gyeong-seok. Ingat, tidak semua prajurit mengetahui aktivitas penjualan organ-organ tubuh di pasar gelap ini, dan Noel mungkin merupakan salah satu prajurit yang mengetahuinya, dan dia akan mencari tahu kemana mayat-mayat tersebut akan dibawa, dan disitulah dia akan menyelamatkan Gyeong-seok. Beberapa kali bahkan diperlihatkan Noel memperhatikan Gyeong-seok, mulai dari permainan red light, green light, sampai kepada permainan mingle. Kang Noel adalah karakter baru yang diperkenalkan melalui season kedua ini, yang memiliki kemiripan latar belakang dengan Kang Sae-byok. Mereka berdua sama-sama diceritakan pembelot Korea Utara yang mencoba menyelundupkan keluarganya melintasi perbatasan. Namun kesamaan di antara keduanya juga bisa dilihat dari arti nama mereka. Noel bisa diartikan sebagai senja atau matahari terbenam. Senja seringkali melambangkan akhir dari sesuatu, sementara Sae-byok berarti fajar atau pagi buta yang melambangkan awal yang baru serta harapan dan perjuangan untuk bangkit dalam kegelapan. Nama mereka berdua menggambarkan siklus waktu, di mana senja adalah akhir sementara fajar adalah awal yang baru, yang kemudian banyak orang yang berspekulasi bahwa mereka berdua saudara. Ada sebuah detail menarik di permainan mingle yang berhubungan dengan ruangan kuning, yaitu ruangan di mana In-ho membunuh salah seorang pemain karena mereka kelebihan jumlah. Ruangan ini di babak sebelumnya juga mengalami hal yang sama, di mana para pemain kekurangan jumlah, kemudian mereka dieksekusi, dan terlihat di bagian dindingnya terdapat bekas tembakan. Pada saat Nayeon pingsan, kemudian diangkut menggunakan ambulans, perhatikan ada sebuah toko di sebelah kirinya yang memiliki logo Cumi, lengkap dengan tulisannya yang mirip seperti tulisan judul dari serial ini. Detail ini bisa digunakan untuk menentukan bahwa ternyata Kang Noel dan juga Gyeong-seok akan masuk ke dalam permainan, namun dalam posisi yang berbeda. Menarik juga untuk memperhatikan detail visual yang diperlihatkan di sekitar The Recruiter. Jadi di season
season kedua episode pertama, The Recruiter ini memainkan Russian Roulette sebagai bentuk permainan yang mematikan yang akhirnya dia mainkan bersama dengan Gi-hun. Sebenarnya, foreshadowing permainan ini telah ditanamkan di season pertama, yaitu ketika The Recruiter untuk pertama kali bertemu dengan Song Gi-hun, di mana pada saat itu Gi-hun menodongkan sebuah pistol ke arahnya. Lalu kemudian terungkap kalau pistol tersebut ternyata hanya sebuah pemantik api. Bisa saja adegan inilah yang menjadi inspirasi The Recruiter untuk memainkan permainan Russian Roulette. Pada saat Kim dan Woo Seok disandera oleh The Recruiter, mereka juga memainkan permainan yang sama, alih-alih memainkan permainan Dakji. Tapi perhatikan detail pakaian yang digunakan oleh Kim dan Woo Seok, di mana mereka berdua menggunakan pakaian kombinasi warna merah dan biru, yang tentu saja merupakan kombinasi warna permainan Dakji. Woo Seok menggunakan kaos berwarna merah, sementara Kim menggunakan kemeja berwarna biru. Ini kemudian menjadi sebuah pertanda bahwa Kim akan mati dalam permainan Russian Roulette yang dimainkan The Recruiter, karena permainan Dakji berwarna biru seringkali mengalami kekalahan. Berbicara soal Kim, dia adalah seorang lintah darat, rentenir yang memaksa Gi-hun untuk menandatangani surat perjanjian untuk menjual organ tubuhnya kalau gagal melunasi utangnya di season pertama. Gi-hun pun akhirnya menggunakannya dengan cap darah dari tubuhnya, yang tentu saja menciptakan simbolisme yang kelam tentang pengorbanan dan kehilangan, di mana ini merupakan metafora untuk perjanjian yang tidak bisa diingkari, bahkan jika melibatkan nyawa atau tubuh seseorang. Di season kedua, hubungan mereka akhirnya berubah atau bertukar. Kali ini, Gi-hun sebagai pihak yang mempekerjakan Kim dan membayarnya untuk membantunya menemukan The Recruiter, yang menunjukkan dinamika pergeseran kekuasaan di antara mereka. Perjanjian darah yang telah dibuat oleh Kim dan Gi-hun di season pertama sebenarnya bukan hanya sebuah kontrak literal, tetapi juga merupakan sebuah simbol hubungan yang tidak terpisahkan antara Gi-hun dan Kim, sampai akhirnya maut memisahkan salah satu di antara mereka. Kembali lagi kepada The Recruiter yang menawarkan roti dan lotre kepada para tunawisma. Visualnya tentu saja mengingatkan kita terhadap penawaran pil merah dan pil biru dalam film The Matrix. Pil merah menawarkan realitas yang keras tapi jujur, sementara pil biru memberikan kenyamanan dalam kebohongan. Dan Neo dihadapkan pada pilihan eksistensial yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ini sebenarnya sejalan dengan pilihan dari Squid Game. Roti melambangkan kepastian yang kecil, tetapi jujur, sementara lotre melambangkan resiko yang besar dengan potensi hadiah yang besar pula, namun merupakan simbol dari harapan besar yang tidak pasti. Topeng kuda yang digunakan oleh Woo Seok pada saat menyusup ke pesta Halloween di episode kedua merupakan sindiran terhadap salah satu dialog penting dari season pertama. Jadi di season pertama, In-ho sebagai frontman menjelaskan kepada Gi-hun yang telah memenangkan Squid Game, di mana dia menganggapnya sebagai kuda dalam perlombaan. 당신들은 말입니다. 경마장의 말. Maknanya, para pemain dalam Squid Game diperlakukan sebagai alat hiburan dan investasi tanpa nilai manusiawi, sama seperti kuda dalam pacuan yang dipertaruhkan untuk keuntungan. Dengan memakai topeng kuda, Woo Seok secara tidak langsung menggambarkan dirinya sebagai bagian dari sistem yang mengeksploitasi manusia. Pemakaian topeng seperti ini juga mengingatkan saya terhadap para VIP dan penyelenggara permainan yang ditampilkan dengan menggunakan topeng kepala hewan. Di season kedua ini, ada sindiran tajam terhadap dunia cryptocurrency melalui latar belakang Myung-gi, pemain 333, yang secara tematis melanjutkan kritik sosial yang sudah ditampilkan dari season pertama. Selain cryptocurrency, The Recruiter juga membawa sindiran tersebut terhadap pilihan roti atau lotre, di mana banyak manusia yang kehilangan akal sehatnya dan tergoda dengan permainan lotre, yang notabene adalah judi. Di season pertama, Gi-hun juga sempat menyinggung tentang skema piramida pada saat dia ditawarkan oleh The Recruiter. 이거 신종 피라미드 뭐 그런 거지? Tentu saja ini merupakan sindiran terhadap MLM atau multi-level marketing yang seringkali menggunakan skema piramida untuk memanfaatkan orang-orang di bawahnya. Sama seperti cryptocurrency yang seringkali menjanjikan kekayaan instan, tapi berakhir dengan menghancurkan para investor kecil yang kemudian menjadi korbannya. Di season kedua ini, permainan red light and green light tetap diadakan. Sementara permainan lainnya adalah permainan yang benar-benar baru. Ini merupakan hal yang wajar karena permainan tersebut jauh lebih ikonik dibandingkan dengan permainan Squid Game itu sendiri. Ada satu adegan di mana ketika mereka selesai memainkan red light and green light, Jang Gum-ja maju ke depan dan memohon maaf kepada para prajurit yang kemudian diikuti oleh anaknya. Yang mana ini adalah sebuah callback langsung ke tindakan Han Minyo di season pertama dan menciptakan sebuah paralel yang menarik. Di season pertama, Minyo memohon kepada orang-orang di sekitarnya dan meminta maaf sambil mencoba menarik simpati agar tidak dianggap sebagai ancaman, serta menjadi simbol kerapuhan manusia di hadapan sistem yang tidak adil. Menariknya, meskipun tidak secara eksplisit diungkapkan, sampai ending season pertama, Han Minyo menyatakan bahwa dia memiliki seorang anak di luar permainan pada saat dia memohon
memohon maaf dan meminta ampun. Di season kedua, Jang Gum-ja adalah sosok ibu yang nyata yang diperlihatkan memiliki putra yang bernama Park Yong-sik. Kedua karakter ini memperlihatkan konflik kemanusiaan. Hubungan ibu dan anak dalam Squid Game menggarisbawahi konflik antara moralitas dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Minyo menyembunyikan sisi keibuannya untuk beradaptasi dengan permainan, sementara Gum-ja berjuang untuk mempertahankan sisi keibuannya tersebut untuk melindungi Yong-sik. Berbicara tentang Yong-sik, ada sebuah detail menarik ketika mereka memainkan Red Light Green Light. Yong-sik terlihat kaget ketika mendengarkan suara tembakan, yang tentu saja terkejutnya dia menciptakan gerakan yang harusnya dideteksi oleh boneka. Namun ternyata dia lolos dari detektor tersebut. Detail ini menimbulkan sebuah kecurigaan. Apakah Yong-sik adalah bagian dari permainan sehingga dia lolos dari detektor? Namun sebenarnya hal yang sama juga pernah terjadi terhadap Gi-hun, di mana dia juga kaget ketika mengetahui permainan Red Light Green Light yang sangat mematikan. Dia menciptakan gerakan pada saat mereka harus berhenti, namun pada akhirnya dia lolos. Ada perbedaan aturan yang cukup kontras antara season pertama dengan season kedua, yang mencerminkan perubahan dalam struktur permainan secara filosofi di baliknya. Aturan di season pertama fokus pada akibat eliminasi. Jadi pemain yang tereliminasi akan menambah 100 juta won ke total hadiah. Kalau permainan dihentikan melalui voting, pemain yang masih bertahan tidak akan mendapatkan bagian dari hadiah. Hanya pemain yang tereliminasi yang dianggap membayar dengan nyawa mereka yang dihitung sebagai kontribusi dan uangnya akan ditransfer kepada keluarga yang ditinggalkan. Aturan ini menekankan bahwa dalam sistem permainan hanya pengorbanan terbesar, dalam hal ini kematian, yang dihargai, dan hal ini mencerminkan kritik terhadap masyarakat yang hanya menghargai hasil akhir tanpa mempedulikan upaya atau keberlangsungan individu yang masih berjuang, dan secara psikologi akan memaksa para pemain untuk terus bermain meskipun nyawa mereka terancam. Sementara di season kedua, pemain yang memilih untuk menghentikan permainan di tengah jalan akan menerima bagian dari hadiah yang sudah terkumpul kemudian dibagi rata di antara mereka yang memutuskan untuk berhenti. Yang mana aturan ini sebenarnya bisa memicu ketegangan di antara para pemain karena setiap keputusan berhenti akan mempengaruhi hadiah total yang bisa dimenangkan. Aturan ini justru mengubah dinamika psikologi di antara para pemain dibandingkan dengan season pertama. Detail yang berikutnya, perangkat detektor yang dikeluarkan oleh Gi-hun di belakang telinganya di season kedua sebenarnya merupakan elemen penting yang memberikan kesinambungan terhadap peristiwa di season pertama. Seperti yang kita tahu, implan detektor tersebut kemungkinan besar ditanamkan kepada para pemain ketika mereka dibius sebelum memasuki arena permainan untuk pertama kali, dan Gi-hun menyadari bahwa implan detektor tersebut masih ada dalam dirinya. Ironisnya, meskipun implan detektor tersebut sudah dikeluarkan, namun Gi-hun membuat keputusan lain dengan memasang detektor di dalam dirinya, meskipun pada akhirnya itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Gi-hun juga diperlihatkan memiliki bekas luka di bagian perut. Ini merupakan bekas luka yang didapatkan oleh Gi-hun ketika harus bertarung dengan Sang-woo di permainan Squid Game yang menjadi permainan terakhir dalam game tersebut. Di season kedua ini, Gi-hun yang akhirnya menginisiasi untuk membentuk tim pemberontakan yang sebenarnya petunjuknya sudah ada di season pertama. Jadi di season pertama dia mengajak Sang-woo, Ali, dan Il-nam untuk bergabung dengannya, sambil dengan bercanda mengatakan bahwa tim mereka mirip militer dan bahkan memberikan pangkat militer kepada mereka masing-masing. Sekali lagi meskipun ini hanya lelucon. 말이 나왔으니까 말인데 군대처럼 우리끼리 한번 뭉쳐서 해보는 건 어때? 맞아. Dan akhirnya, tim militer tersebut dibentuk oleh Gi-hun untuk melakukan perlawanan terhadap penyelenggara Squid Game. Sebenarnya, pemberontakan yang dilakukan oleh Gi-hun dengan merebut senjata para prajurit sudah pernah diperlihatkan di season pertama ketika permainan Dalgona berakhir. Salah seorang pemain menyerang prajurit dan merebut pistolnya. Meskipun pada akhirnya situasi tersebut berhasil dikendalikan oleh para prajurit lainnya dan juga The Frontman. Di season kedua ini, Gi-hun dan timnya melakukan aksi yang lebih terorganisir, di mana mereka berhasil merebut senjata dari para prajurit dan mencoba melawan. Tapi sekali lagi, hasil akhirnya masih tetap sama seperti di season pertama, di mana The Frontman kembali berhasil mengendalikan situasi. Pada saat Gi-hun menyaksikan kematian Jung Bae, visualnya membawa kita callback kepada momen kematian Kan Sae-byok di season pertama. Pada saat Gi-hun meyakinkan timnya bahwa yang harus mereka lawan adalah para penyelenggara Squid Game yang kemungkinan berada di atas mereka, sambil menengok ke atas, In-ho sama sekali tidak bereaksi, karena pada dasarnya dialah yang akan dilawan oleh Gi-hun. Dan kemungkinan besar karena lokasi ruangan yang sebenarnya bukan di atas mereka. Pada saat permainan ini baru dimulai, para prajurit datang untuk menyapa para peserta tanpa membawa senjata api. Hal ini juga dilakukan di season pertama. Para prajurit ini baru membawa senjata api setelah permainan pertama selesai. Hal ini sebenarnya dilakukan untuk menjaga rasa aman bagi para peserta, sehingga mereka dengan senang hati akan mengikuti permainan. Namun kemudian semuanya akan berubah menjadi ancaman setelah permainan pertama Red Light Green Light diadakan. Kapten Park yang merupakan kapten kapal yang menyelamatkan Jun-ho di season kedua ini merupakan salah satu
satu elemen plot twist. Meskipun tidak diungkapkan secara eksplisit, kemungkinan besar Kapten Park adalah orang yang telah disewa oleh In-ho untuk menyelamatkan Jun-ho, sesuai dengan janjinya sebelum Jun-ho dieksekusi. Jika In-ho berniat untuk membunuh Jun-ho, maka dia tahu area vital yang harus dia targetkan. Namun karena In-ho ingin Jun-ho selamat, maka dia menembak Jun-ho di area yang aman. Lalu kemudian menghubungi Kapten Park untuk menyelamatkannya. Dan Jun-ho akhirnya memanfaatkan Kapten Park untuk membantunya mencari pulau tempat diadakannya Squid Game. Namun plot twistnya, Kapten Park ternyata merupakan bagian dari sistem permainan. Ada beberapa petunjuk kecil yang sebenarnya telah ditanam kepada pengungkapan besar ini. Yang pertama, tentu saja ketika Kapten Park keceplosan menyebut nama Song Gi-hun, padahal tidak pernah ada yang memberitahu nama Gi-hun kepada dirinya. 게임했다는 친구. 송 사장님 얘기. Namun detail tersembunyinya adalah kemeja yang digunakan oleh Kapten Park. Perhatikan motifnya, yang tentu saja merupakan bentuk yang digunakan dalam sistem permainan Squid Game. Hal ini kemudian membawa kita kepada satu teori, bahwa Kapten Park kemungkinan besar adalah salah satu pemenang Squid Game. Meskipun kita tidak tahu tahun kapan dia menangnya, karena ada beberapa nama yang mirip sebagai pemenang Squid Game di tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 1990 ada nama Park Pil-sam sebagai pemain ke-28. Lalu kemudian pada tahun 1995 ada nama Park Tae-jun dengan nomor pemain 212. Pada tahun 2004 ada Park Hyun-ho dengan nomor 150. Dan pada tahun 2011 ada Park Mi-kyun dengan nomor 115. Detail lainnya yang bisa mengungkap identitas asli Kapten Park adalah ketika bom meledak. Kapten Park memberikan reaksi yang terlihat tidak terkejut, yang menandakan bahwa dia sudah mengetahui akan kejadian tersebut. Atau bahkan mungkin dialah yang mengaturnya. Kita beralih ke Thanos, yang merupakan salah satu karakter yang dibenci oleh banyak orang akibat dari kelakuannya. Tentu saja kalian semua berpikir bahwa ini merupakan referensi dari Thanos di MCU. Tapi ada detail yang jauh lebih menarik, yaitu perhatikan di bagian kukunya yang dia cat dengan berbagai macam warna. Sebenarnya cat warna yang ada di kukunya tersebut merupakan representasi dari Infinity Stone di MCU. Kita beralih untuk membahas karakter Hyun-ju di season kedua yang sebenarnya terinspirasi dari seorang transgender militer di Korea yang bernama Byun Hee-soo, yang diberhentikan dari kemiliteran karena status transgendernya. Byun Hee-soo ini adalah seorang sersan di militer Korea Selatan yang menjalani operasi perubahan gender pada saat masih aktif bertugas. Dia kemudian diberhentikan oleh militer karena alasan ketidakmampuan fisik yang diakibatkan oleh operasi tersebut. Sama seperti Byun Hee-soo, Hyun-ju membawa elemen keterasingan, keberanian, dan perlawanan terhadap norma yang menindas. Meskipun karakter ini berpotensi untuk tidak diterima oleh banyak kalangan, terutama di negara kita, namun bisa dibilang aksi heroiknya lah yang membuatnya menjadi karakter yang dicintai. Di season pertama, ruangan para pemain untuk beristirahat memuat mural yang merupakan petunjuk untuk permainan selanjutnya atau permainan yang disajikan dalam Squid Game secara keseluruhan. Season kedua kembali mengulangi hal tersebut, namun dengan permainan yang berbeda. Di dinding kita bisa menemukan gambar orang-orang yang bergelantungan, yang mana kemungkinan besar ini merupakan petunjuk untuk permainan monkey bars atau palang gantung atau tiang monyet, yang merupakan permainan tradisional yang biasanya ditemukan di taman bermain di berbagai negara. Kemungkinan besar permainan ini akan menggantikan permainan lantai kaca di season pertama. Sementara itu permainan lainnya kita bisa melihat papan catur, yang tentu saja merupakan petunjuk untuk permainan catur manusia, di mana manusia yang berfungsi sebagai bidak catur. Harry Potter pernah menampilkan permainan semacam ini. Meskipun perbedaannya mereka menggunakan bidak catur raksasa. Kedua permainan ini belum pernah ditampilkan di season kedua. Dan ada satu lagi permainan yang di-tease melalui mid-credit scene, yang memperlihatkan tidak hanya satu boneka, tapi dua boneka. Boneka perempuan yang pertama kali diperkenalkan melalui season pertama bernama Yong-hee, dan boneka baru yang diperlihatkan adalah boneka laki-laki yang bernama Chol-soo. Jadi sebenarnya boneka ini terinspirasi dari karakter dalam buku cerita anak-anak Korea yang sangat populer di masa lalu. Yong-hee adalah tokoh anak-anak perempuan yang selalu muncul dalam buku teks sekolah anak-anak di Korea, sementara Chol-soo adalah tokoh laki-lakinya. Sederhananya, kalau di Indonesia kita mengenalnya antara Budi dan Ani. Boneka ini sebenarnya adalah properti nyata yang dipinjam dari sebuah museum kereta di Jincheon, dan setelah syuting boneka ini dikembalikan ke lokasi asalnya. Dalam post credit scene ini kita juga bisa melihat mural di dinding yang memperlihatkan senja maupun fajar, yang mengingatkan saya terhadap detail persamaan antara Kang Noel dan Kang Sae-byok, tapi sebenarnya memiliki makna simbolis, yaitu siklus waktu. Sementara ada detail tambahan lainnya, yaitu lampu lalu lintas untuk kereta merah dan hijau. Dan ada 3 pemain yang diperlihatkan, yaitu pemain bernomor 353, bernomor 096, dan bernomor 100. Nomor 100 ini adalah pemain yang bernama Im Jong-dae. Meskipun kalau diperhatikan lagi sepertinya tidak mirip, karena Im Jong
Jongdae memiliki uban di mana-mana. Sementara dalam post credit scene ini, rambutnya terlihat hitam. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah permainan apa ini? Kemungkinan pertama, mereka masih kembali akan memainkan red light and green light sesuai dengan traffic light yang diperlihatkan dalam post credit scene. Tetapi ada penambahan boneka, yaitu boneka laki-laki tadi, Cholsu, yang kemungkinan akan ditempatkan di bagian belakang mereka sehingga bisa mendeteksi semua gerakan baik itu dari depan maupun dari belakang. Tapi kayaknya terlalu jorok dan akan basi kalau memakai red light and green light lagi. Maka kemungkinan ini adalah sebuah permainan baru yang mungkin akan melibatkan permainan kereta api yang pernah kita mainkan pada saat kecil. Para pemain kemungkinan akan diarahkan untuk berjalan di atas rel kereta sambil mengikuti petunjuk lampu hijau dan lampu merah. Dan mungkin para penyelenggara mengadakan permainan ini karena terinspirasi dari aksi para peserta di episode ketiga ketika mereka memainkan red light and green light dan mereka membentuk kereta api ceria. Sekalian mau menjawab satu teori yang mengatakan bahwa player 125 yang diperankan oleh Lee David adalah pengendali permainan karena namanya juga tertera sebagai cast VIP 3 di season pertama. Setelah saya telusuri, semua anggota VIP yang ditampilkan di season pertama tidak ada yang berwajah Asia. Jadi sepertinya cocokologi tersebut tidak benar sama sekali. Nah, itu dia beberapa detail dan petunjuk yang bisa kita temukan melalui Squid Game season kedua. Kalau ada detail yang lain yang kalian ketahui dan tidak dibahas di video kali ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Ya, Universe, it's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.